Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran soal TKA Geografi UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022, khususnya untuk gelombang 2. Nah, tonton terus video ini ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, dampak global warming di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan negara yang memiliki 4 musim. Dampak yang sangat dirasakan dapat terjadi pada bidang maritim seperti apakah A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan, apakah B. Suhu laut menurun secara ekstrim, lingkungan tempat tinggal petani, atau yang D. Terjadinya banjir bandang, atau yang E. Turunnya permukaan air laut di Indonesia. Nah, yang mana ini jawabannya adik-adik? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus paham apa sih makna dari global warming. Nah, jadi global warming itu adalah peningkatan suhu permukaan bumi. Apa maksudnya? Jadi global warming itu adalah fenomena peningkatan suhu permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi peningkatan gas rumah kaca berdampak pada terjebaknya panas matahari yang dipantulkan oleh bumi yang seharusnya terbuang ke luar angkasa. Nah, terjebaknya energi panas ini akan menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Nah, peningkatan suhu tersebut juga mempengaruhi peningkatan suhu di lautan. Fenomena tersebut dapat menyebabkan biota laut bermigrasi ke wilayah laut dengan kondisi yang lebih sesuai. Jika biota tertentu gagal beradaptasi dan tidak bisa melakukan migrasi, maka biota tersebut akan mati dan punah. Matinya biota laut akan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan para nelayan. Nah, peningkatan suhu bumi juga berdampak pada pelelehan es di kutub, sehingga permukaan air laut semakin naik. Fenomena ini dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, biasanya banjir karena pasang air laut, biasa disebut sebagai banjir rob. Selain itu, khusus bagi negara kepulauan seperti Indonesia, peningkatan tinggi air laut dapat berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil di negara kita. Jadi, dari penjelasan tadi, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan atau menurunnya hasil tangkap ikan para nelayan ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa dan memiliki kelembaban udara yang tinggi. Jenis bukan batuan yang sering terjadi di Indonesia adalah apakah angin, atau B biologis, atau C fisik, atau yang D kimiawi, atau yang E mekanik. Nah, yang mana nih adik-adik? Jadi, jenis pelapukan yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah jenis pelapukan kimiawi. Ini yang pas adalah yang D ya. Pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang disertai perubahan struktur kimiawinya. Hal ini terjadi karena wilayah Indonesia memiliki curah hujan dan kelembapan udara yang tinggi. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh suhu, hujan, dan juga kelembapan udara di sekitar material batuan. Jika suhu curah hujan dan kelembaban udara makin tinggi, maka proses pelapukan kimia pada batuan tersebut juga akan makin cepat. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang D, adik-adik, kimiawi. Oke, lanjut. Jadi ini ada grafik, di mana yang A ini daerahnya 2500 mdpl. mdpl itu meter di atas permukaan laut. Biasanya adik-adik melihat di ketinggian gunung biasanya ya. Kenapa dipakai mdpl? Kenapa pakai permukaan laut? Karena permukaan laut itu dianggap daerah atau dataran yang paling rendah ya. Kemudian 1500 mdpl untuk yang B, yang C-nya 600 mdpl, yang D-nya di bawah itu ya. Nah, oke, kita lihat pertanyaannya. Menurut klasifikasi iklim Junghun dalam daerah dan sangat cocok untuk dijadikan tempat. Nah, apakah daerah sedang, sejuk, dingin, sedang, atau sejuk? Kemudian biasanya cocok dijadikan tempat apa? Apakah perkebunan kopi, apakah perkebunan teh, budidaya padi, perkebunan kelapa, atau perkebunan tebu? Nah, yang mana nih adik jawabannya? Nah, jadi menurut Junghun, klasifikasi dari iklim dapat dibedakan
menjadi poin A, B, C, D. A ini sebagai daerah dingin ya. Jadi ketinggiannya di atas 1500 mdpl karena kan semakin tinggi semakin dingin ya. Biasanya kalau adik-adik yang sering muncak pasti kan merasakan dingin ya di atas ketinggian gunung tersebut. Nah, ketinggian tempat lebih dari 2500 mdpl atau meter dari permukaan laut dengan suhu 11,1 derajat sampai 6,2 derajat Celcius tidak cocok untuk tanaman budidaya kecuali sejenis lumut-lumutan ya. Nah, jadi yang cocok di situ adalah lumut-lumutan ya. Kemudian yang B ini sebagai daerah yang sejuk. Nah, jadi ketinggian tempat yang B ini adalah antara 1500 mdpl sampai 2500 meter dari permukaan laut atau mdpl ya. Di mana biasanya suhunya dari 17,1 derajat sampai biasanya 11,1 derajat Celcius. Nah, tempat ini sangat cocok untuk tanaman teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Nah, kemudian yang C, ini sebagai daerah sedang ya. Nah, daerah sedang ini ketinggiannya 600 sampai 1500 meter dari permukaan laut, di mana biasanya suhunya 22 derajat sampai 17,1 derajat Celcius ya. Nah, tempat ini sangat cocok untuk lokasi tanaman padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Sementara yang daerah D ini merupakan ketinggian tempat antara 0 sampai 600 meter dari permukaan laut, di mana suhunya biasanya 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius ya. Nah, tanaman yang cocok dikembangkan seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Nah, tadi kan yang daerah B pertanyaannya. Nah, daerah B tadi penjelasannya adalah daerah yang sejuk, di mana sangat cocok untuk tanaman teh, kopi, dan sayur-sayuran ya. Jadi, jawaban yang pas adalah jawaban yang B ya. Sejuk, daerahnya sejuk, dan cocok untuk perkebunan teh ya. Oke, lanjut. Sebaran sumber daya alam di Indonesia sangat beragam dan dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduknya. Akan tetapi, terkadang wilayah yang memiliki kandungan sumber daya lebih tinggi justru kesejahteraan penduduknya rendah karena tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Salah satu solusi tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah apakah A. Mengimpor sumber daya alam dari daerah lain, atau yang B, melakukan pembangunan infrastruktur, atau yang C, mengawasi pemerintah setempat, atau yang D, meningkatkan arus urbanisasi, atau yang E, memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Nah, yang mana nih kira-kira ada jawabannya? Terjadi di Indonesia ya, di mana Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam yang berlimpah di sebenarnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga dengan demikian bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk sekitar. Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan daya yang ada secara efektif dan efisien, diperlukan kemampuan dan teknologi untuk pengolahannya. Nah, daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga penduduk dari daerah lain yang akhirnya memanfaatkannya. Ini seperti Indonesia ya, jadi Indonesia ini kaya sumber daya alam, tapi kebanyakan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dikelola oleh asingnya. Seperti itu, tapi tidak semua aja. Cuma dominannya seperti itu. Nah, dengan demikian, solusi yang paling tepat adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Nah, itu tadi, kenapa sumber daya alam kita ini melimpah, kenapa harus orang lain yang mengolahnya? Nah, itu salah satu alasannya karena sumber daya manusia kita yang belum memadai, mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, jika sumber daya manusia Indonesia ini bagus, maka depan bisa berinovasi dan berpikir kreatif dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak dalam kesejahteraan penduduknya. Makanya Indonesia sekarang berlomba-lomba untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk
melanjutkan studi di dalam maupun di luar negeri, sehingga kedepannya SDM inilah yang kemudian akan membangun atau mengelola sumber daya alam kita yang melimpah ya. Jadi sebisa mungkin tidak ada lagi pengaruh asingnya. Jadi jawaban yang pas adalah yang E ya, bukan yang B, sorry. Yang E jawabannya. Oke, lanjut. Sumber daya alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi, terdapat sumber daya alam yang akan habis bila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah apakah A. Menerapkan pembangunan berkelanjutan, atau B. Melakukan reboisasi, atau C. Tidak memakai sumber daya alam yang cepat habis, atau D. Menghentikan kegiatan industri besar yang menggunakan alam berlebih, atau yang E. Menggantungkan nasib generasi pendatang pada kemajuan teknologi. Nah, ini bisa ditebak sebenarnya adik ya. Ini kelihatan jawabannya yang paling pas adalah yang A ya. Kenapa? Karena yang B ini melakukan reboisasi. Reboisasi kan untuk tanaman ya, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Misalnya kita menanam kembali pohon. Jadi sementara di soal ini yang ditanyakan adalah sumber daya alam yang akan habis bila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya gas alam, bensin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang C, tidak memakai sumber daya alam yang cepat habis ya, tidak mungkin karena kebutuhan kita terus-menerus bertambah untuk kebutuhan listrik, kebutuhan kendaraan dan sebagainya, tentu kita tetap harus memakai. Kemudian menghentikan kegiatan industri besar yang menggunakan sumber daya alam yang berlebih. Nah, ini juga mendekati, tapi di sisi lain kita tetap butuh yang namanya sumber daya alam tersebut. Jadi kalau tidak diambil dan dimanfaatkan, maka kita tidak akan menggunakan sumber daya alam tersebut kan. Itu sangat berbahaya juga. Kemudian E, menggantungkan nasib generasi mendatang pada kemajuan teknologi, tidak bisa juga. Ini kayak pasrah ya. Nah, jadi penjelasannya adalah pembangunan berkelanjutan ya, menerapkan pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi pembangunan berkelanjutan ini harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan tentunya dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi habisnya berbagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga dengan demikian, dalam pemanfaatannya akan selalu mempertimbangkan kelangsungan generasi yang akan datang dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam yang hanya akan digunakan di masa sekarang. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang A, yang menerapkan pembangunan berkelanjutan. Oke. Melalui foto udara, perbedaan antara pemukiman padat penduduk dengan pemukiman elit dapat dibedakan dengan unsur interpretasi citra, yaitu apakah dari bentuk, ukuran, dan pola, atau B, tekstur, rona, dan pola, atau C, asosiasi rona dan tekstur, atau yang D, ukuran, bentuk, dan warna, atau yang E, bayangan, tekstur, dan rona. Mana nih, adik? Nah, dari interpretasi citra perbedaan pemukiman padat penduduk dengan pemukiman elit dapat dilihat dari unsur bentuk, ukuran, dan pola ya. Jawabannya E. Nah, pola pemukiman elit lebih tertata rapi dibandingkan dengan pemukiman padat penduduk yang cenderung tidak beraturan ya. Nah, ini kita bisa lihat di kota-kota besar ya. Ukuran dan bentuk pemukiman elit pun lebih seragam dibandingkan dengan pemukiman padat penduduknya. Di sisi lain, pemukiman padat penduduk dibuat tidak teratur tanpa perencanaan jangka panjang, sehingga memiliki ciri yaitu banyak jalan-jalan kecil atau gang yang dapat dengan mudah diinterpretasi. Jadi jawaban yang pas adalah yang A ya, bentuk, ukuran, dan pola. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai pada soal yang terakhir. Demikian video yang dapat kakak bagikan. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik untuk menambah wawasannya dalam menghadapi tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Kakak doakan semoga adik-adik lulus di jurusan yang diimpikan selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.